A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma arzuqna imaman adilan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan Allah di channel YouTube iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana kita akan sama-sama mencari tahu ya bagaimana tips dan kiat ya mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Seperti biasa ya, kita akan merujuk kepada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan, seorang ulama kelahiran Suriah dan besar ya di Arab Saudi hingga beliau wafat ya, di usia yang ke-59 tahun ya. Beliau mengarang satu kitab namanya Kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, dan ini menjadi rujukan ya di banyak institusi pendidikan di negara-negara Arab terutama. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini kembali kita mengkaji ya buku ya, atau risalah yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan, yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam, di mana di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam ini beliau mengangkat ya teori-teori yang dirumuskan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ya, tentang pendidikan ya anak di dalam Islam. Di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana persepsi ya ajaran Islam terkait dengan marah ya, terutama ketika berbicara dalam dunia pendidikan, dan marah itu diperlukan ya sebagai bentuk pagar ya, atau sesuatu yang akan membagari anak-anak kita dari penyimpangan jiwa. Jadi orang Islam ini emosinya nggak boleh datar aja, harus ada sekali-kali naik gitu. Ya, dalam bahasa lain marah ini ya, bagus kalau di posisi yang tepat dan dengan cara yang benar. Posisinya tepat memang harus marah, kemudian caranya benar ya, bukan memaki-maki, bukan merendahkan, tetapi memberikan penegasan. Itu ya, itu marah yang benar. Nah, tapi kadang-kadang namanya juga marah, ya, namanya juga emosi gitu kan. Nah, ini kadang-kadang orang tua tidak bisa mengontrol emosi jiwa, gitu ya. Sehingga kemudian ya tidak sedikit ya kisah ya, pilu, kisah sedih dari orang tua yang tidak mampu mengontrol amarahnya kepada anak, ya, sehingga kemudian yang muncul adalah tindakan yang justru di luar batas. Berapa banyak anak yang kemudian meregang nyawa ya,
karena emosi sesaat orang tua mereka. Apakah ayahnya, ya, ibunya, bahkan ada juga orang tua tirinya, bahkan ada juga guru ya. Emosi sesaat guru kemudian ya, menyebabkan anak didiknya atau mungkin muridnya meregang nyawa. Itu ada kasus-kasus begitu ya. Bahkan ya itu yang sedihnya ya ibu gitu kan, ada ibu yang sampai karena emosi ya, lalu kemudian tidak mampu mengontrol dan pada akhirnya kemudian membuat anaknya tewas. Saya sering baca ya kasus-kasus begitu. Jadi memang ya dalam banyak hal makanya Rasulullah SAW menegaskan la taghdab walakal jannah. Jangan marah. Insyaallah kamu akan dapat surga. Karena memang di dalam banyak sisi ya, marah ini kalau kita tidak mampu mengontrolnya dengan baik ya, walaupun dalam konteks mendidik ya, positif ya, tetap ini akan menjadi persoalan besar, menjadi masalah. Makanya Al-Quran lebih menegaskan kepada kalimat wal'afina aninas. Penekanannya untuk mengontrol amarah itu adalah memaafkan kesalahan manusia. Itu. Ya kan ayatnya disebut itu ya, wal kaziminal ghaidh ya, wal afina aninas ya, menahan amarah dan memaafkan orang lain. Jadi dua hal ini sepaket dalam Al-Quran ya, supaya amarah bisa tertahan, maka yang harus muncul dalam diri kita adalah rasa maaf. Udah nih Abi Kenji, ya sudah muncul ya rasa, kita sudah berusaha menahan amarah, kemudian sudah berusaha memaafkan, tapi masih emosi juga, ya, masih menggelegak juga ya di dalam dada ini begitu kan, karena mungkin saking besarnya ya kesalahan anaknya begitu ya, rumah satu habis kebakar, mobil rusak tabrakan ya misalnya, ya, atau yang paling parah yang sampai terjadi gitu kan, terlibat kriminal gitu kan, sampai dipanggil polisi ya, harus dipenjara ya. Ya ada kan yang anak pejabat ya, mukulin temannya sampai temannya masuk rumah sakit ya. Sekarang kan dihukum ya 12 tahun penjara plus denda 25 miliar dana restitusi ya, untuk mengobati korban karena mukulnya parah gitu. Ada anak model begitu sehingga orang tua kemudian emosi. Ya, udah coba nahan amarah, sudah coba memaafkan kesalahan dia, tetapi masih juga ya terbayang-bayang ya, sehingga rasanya pengen gimana. Nah, ini di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam ya, Syekh Dr. Abdullah Nasirullah juga memberikan kiat ya, berdasarkan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana cara mengontrol amarah ya, dalam konteks mendidik anak-anak kita. Beliau mengatakan di antara pencegahan yang paling manjur ya, dalam mengatasi perilaku marah berlebihan ya, atau marah yang tidak benar ya, adalah dengan cara membiasakan ya, bagaimana ya Rasulullah SAW menenangkan rasa marah. Ya, artinya beliau menegaskan ya cara terbaik kita untuk mengontrol amarah adalah seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, atau sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu kan sifatnya surgawi ya, dari langit itu ya, divine. Maka tentu itu cara yang paling tepat, bukan kaleng-kaleng ya, bukan asal-asal gitu kan. Karena pada prinsipnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu bukan berasal dari hawa nafsu beliau ya. Dalam Al-Quran kan jelas ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya. Dan tidaklah Muhammad, maksudnya para rasul itu ya, yantiqu anil hawa ya, berkata-kata ya berdasarkan hawa nafsunya, tidak. In huwa illa wahyu yuha, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada mereka. Ya, termasuklah ya ketika Nabi mengajarkan kita bagaimana cara mengontrol amarah ya,
yang tidak benar atau berlebihan, maka sesungguhnya dia adalah cara yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 ya yang bisa kita lakukan ya dalam upaya untuk mengontrol emosi atau amarah ketika mendidik anak-anak kita. Yang pertama, yang jelas ya, prinsipnya marah dengan anak itu nggak boleh main fisik. Ya. Kalaupun terpaksa main fisik, itu hanya di area tapak tangan dan kaki, tapak kaki atau bawah betis boleh. Itu pun bukan untuk menyakiti, tapi dalam rangka mendidik. Kalau menyakiti kan tapak tangan sih dipukul, tapi pakai kayu segede gini, ya itu menyiksa. Ya. Betis ya bikin sih yang saya pukul, tapi pukulnya pakai pipa dragon, wah itu mau bikin anak lumpuh gitu ya. Tapi maksudnya sekedar memukul begitu ya. Atau kalau orang tua dulu pakai rotan boleh lah ya, tapi bukan gitu ya, pakai penggaris gitu. Itu dibolehkan. Di luar itu tidak boleh, haram ya. Menampar ya, menonjok itu enggak boleh. Aduh, kalau saya udah pernah begitu bikin istighfar ya. Minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada anak, perbanyak istighfar. Ya mungkin ketika kecil-kecil atau kita pernah merasa menyesal ya, pernah memukul anak. Maka peluk anak kita ya, ketika kita mengingat itu ya, terus teranglah kepada mereka, "Nak, Papa tahu kamu pernah merasakan kepalan tangan Papa gitu ya. Atau tapak tangan Papa pernah melayang ke pipi kamu atau kemana, Papa minta maaf. Ya, maafkan, kalau mau balas-balas deh nih sekarang." Itu ya. Tunjukkan itu supaya anak kemudian bisa menghapus memori buruk itu, ya, trauma itu. Biar dia menjadi anak yang tahu ya bahwa orang tuanya sebetulnya sayang. Jadi prinsip itu harus diperhatikan. Nah, ya jadi nggak boleh main fisik, ya tidak boleh menyakiti. Yang ada adalah kita menasihati dengan suara yang tegas, keras, itu boleh. Ya. Teriak-teriak juga boleh kalau isinya benar. Ya. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu musyrik? Orang musyrik itu masuk neraka. Allah mengharamkan itu. Boleh itu teriak-teriak begitu. Ya. Yang nggak boleh itu mencaci maki, ya. Merendahkan anak, ya. Dasar anak setan, nah itu nggak boleh. Ya. Maka kemudian sahabat yang dirahmati Allah, ya, di dalam hal ini ketika kemudian kita sudah berusaha secara maksimal menahan luapan emosi, amarah karena kesalahan yang dilakukan anak begitu. Ya. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW mengajarkan beberapa tahapan. Yang pertama, mengubah posisi ya, atau gestur tubuh kita ketika sedang marah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila ya salah seorang di antara kalian sedang marah gitu ya, lalu kemudian pada waktu itu dia sedang berdiri, ya, maka kata Rasulullah SAW, "Falyajlis," ya duduklah. Psikologi emosi, ya, pulang-pulang pulang kerja ya, baru istirahat sebentar datang polisi, ya nauzubillah yang terjadi. "Bapak, anak Bapak di kantor polisi." "Kenapa?" "Wah, dia buat ini." Wah ya. Sampai ke kantor polisi, wah, sambil berdiri dia di depan anak. Nah, kata Rasulullah kalau udah begitu duduk. Nah, segera duduk. Ya, duduk di samping anak kita. Jangan berdiri di depan dia, duduk ya, duduk. Fa in zahaba anhul ghadab wa ila falyataji. Ya. Karena hal itu kata Rasulullah SAW akan menghilangkan marah. Ya. Dan kalau nggak juga hilang tuh, ya, emosinya, yang marahnya, kata Rasulullah SAW, falyataji, baringlah. Ya. Di kantor polisi gimana mau rebahan, Pak? Baring itu dalam isyarat, ya duduklah di lesehan lah di tembok di pinggir, kaki selonjorin gitu ya. Nah, itu
Rasulullah ajarkan begitu ya. Kalau orang tua, kalau ibu-ibu kadang-kadang gelojotan ya di lantai. Kalau kata orang Sunda kekosedan gitu ya. Boleh itu ya. Daripada kemudian marah berlebihan anaknya jadi korban, mendingan begitu. Rebahan di lantai gitu. Anak kita bingung, mak kenapa rebahan? Dia nggak tahu aja kita lagi nahan amarah gara-gara dia gitu ya. Nah, ya. Kata Rasulullah begitu. Jadi pastikan kita merubah posisi kita. Ya, kalau kita ada di depan dia, mundur selangkah 2-3 langkah. Karena takutnya kalau terlalu dekat emosi memuncak, kita tidak boleh. Kemudian tangan melayang. Nah, kalau kita agak jauh kan, walaupun mau mukul ya jauh kan gimana gitu. Bisa aja bikin ngelempar barang. Nah, jangan carilah ya barang yang bisa dilempar gitu. Jadi posisi berubah, ya, rubah posisi ya, tadinya di depan dia kita mundur, ya. Tadinya di dalam satu ruangan, itu ya. Pindah aja. Lagi ngobrol, lagi marah di ruang makan sama anak-anak, udah duduk nih bikin ya. Nggak bisa juga, udah pindah aja. Pindah ke kamar kah, ke dapur kah, ya. Ke belakang rumah kah, ke depan rumah kah, agar kemudian tidak memperkeruh suasana. Jadi kata Rasulullah, ubah posisi, ubah keadaan, ubah kedudukan fisik kita. Jadi supaya apa? Supaya kemudian hal-hal yang negatif ya, atau hal-hal yang buruk tidak terjadi. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan Nabi Genji kalau masih marah juga begitu kan, masih emosi juga ya, dengan anak kita, Rasulullah SAW menyarankan kita untuk kemudian mengambil wudhu. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Nabi SAW pernah bersabda, al-ghadabu minasyaitan, wa inna syaitan khuliqa minan nar wal ma'u yudfi'un nar fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Al-ghadab ya, rasa marah itu minasyaitan, dari setan kata Rasulullah SAW ya. Wa inna syaitan ya, dan sesungguhnya setan itu khaliqa minan nar, dibuat dari api, tercipta dari api, diciptakan dari api. Wal ma'u kata Rasulullah, dan air logikanya gitu kan, yudfi'un nar ya, bisa mematikan api. Ya, fa idza ghadiba ahadukum, kalau kalian marah, falyatawadda, berwudulah. Karena wudhu ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai syariat di dalam ajaran Islam. Ya, maka gunakan juga wudhu ini untuk memadamkan amarah atau emosi yang ada di dalam diri kita. Ambil wudhu. Ya, mungkin wajah kita yang lagi memerah panas ya, begitu disiram air wudhu, gitu ya. Maka tensionnya berkurang. Kepala kita lagi berasap tuh. Makanya kan di dalam ayat itu kan famsahu biruusikum, ya sapu ya kepala. Jadi bukan rambut yang disapu, itu kepala itu. Artinya betul pastikan air itu ya meresap masuk ke kepala, pori-pori kepala kita. Siram. Makanya kadang-kadang ada yang kalau wudhunya itu ya, di beberapa pesantren-pesantren salaf terutama pesantren-pesantren kuno itu ada yang sampai dikeprek-keprek air, ambil set gitu ya, biar betul-betul airnya itu yang di tangan itu masuk ke kulit kepala, karena perintahnya kan yang dibahas itu kepala bukan rambut. Nah, maka kemudian ya itu juga bisa mengurangi tension yang tadinya berasap, udah adem gitu kan, Masya Allah. Apalagi kemudian kita ngerti ya, ini spirit wudhu ini perintah dari Allah supaya kita kemudian membersihkan diri dari yang kotor-kotor, ya, bahwa amarah, emosi berlebihan itu adalah hal yang dilarang, nah, itu kotor, kita sucikan, kita jaga, kita bersihkan. Paham itu, insya Allah wudhunya akan sangat berkhasiat. Masih marah juga nih bikin nggak bisa lagi, masih ada nih ya ngap-ngapnya gitu ya, ngos-ngosnya gitu. Maka kata Rasulullah SAW, diam, jangan berbicara ketika marah.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Nah, ya, kalau kalian marah ya, maka hendaklah dia diam. Jadi diam ini juga menjadi solusi ya langkah ya di dalam meredam emosi yang berlebihan kepada anak-anak kita. Jadi Rasulullah bilang kalau kita marah udah diam aja. Ya. Karena banyak persoalan rumit muncul dan menjadi besar dari omongan orang ketika marah. Ya, kesalahannya kecil tapi ketika omongannya tidak benar membuat anak merasa kecewa seolah-olah setelah melakukan kesalahan yang besar. Nah, jadi atau suami yang tadinya berusaha memaafkan istri tapi ketika istrinya marah-marah ngomel-ngomel ngomong-ngomong gitu kan, maka nggak jadi maafin, yang ada kemudian mengeluarkan putusan talak atau cerai gara-gara omongan. Makanya kalau suami istri lagi marah jangan ngomong dah ya. Kalau lagi marah ya tunggu marahnya hilang baru kemudian ngomong bicara. Tapi ketika emosi jangan bicara, jangan ngomong, jangan berkata-kata. Karena itu akan memperkeruh dan memperburuk keadaan atau suasana. Nah, ini yang harus kita pahami. Karena orang marah itu ya omongannya sulit untuk dikontrol. Jadi mendingan diam. Ya. Dan kadang ada orang pasangan ya atau orang anak yang kemudian paham orang tuanya marah gara-gara dia diam. Dan itu kemudian bagus ya. Jadi anak-anaknya tahu ya. Walaupun kita nggak ngomong, nggak mau mengungkapkannya dengan kalimat itu, tapi dia tahu oh bapak lagi marah ya. Kenapa? Kok diem aja. Nah, ya, maka anak kemudian akan berusaha memperbaiki kesalahannya. Ketika dia tahu orang tuanya sedang diam, mendiamkan dia. Nah, ya. Nah, kemudian sempurnakan itu ya, ketika emosi masih muncul juga, sempurnakan itu ya, meredamnya itu dengan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Dalam hadis kan jelas ya bahwa al-ghadabu minas syaitan kata Rasulullah SAW, bahwa amarah itu datangnya dari setan. Maka kita minta kepada Allah supaya kita dilindungi ya dari godaan setan ketika marah. Diterangkan dalam kitab As-Sahihain ya bahwa ada dua orang laki-laki yang saling mencela ya ketika berada di dekat Nabi Muhammad SAW. Lalu salah seorang di antaranya mencela temannya dengan marah dan wajahnya kemudian memerah. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata, ini la'alamu kalimatan lau qalaha la dhahaba anhu ma yajidu lau qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang sekiranya dibaca maka akan hilanglah semua yang dia rasakan. Jadi Nabi ngeliat tuh orang lagi emosi ya sama temannya, maka Rasulullah kemudian ngomong kepada sahabat yang ada di dekat beliau tuh, lihat ya. Saya tahu satu kalimat kata Rasulullah SAW ya ini la'alamu kalimatan, saya tahu satu kalimat ya lau qalaha, seandainya itu diucapkan ya, di dalam situasi itu la dhahaba anhu ma yajidu ya. Maka tentu apa yang terjadi pada dirinya tidak akan apa yang sedang dialami akan pergi ya, keburukan karena emosi itu akan hilang. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, jadi pada satu sisi ya ketika kita sudah merubah posisi, sudah berwudu ya, kemudian sudah berusaha untuk tidak berkata-kata, diam, masih juga ada api-api amarah, maka angkat tangan berdoa kepada Allah. Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari godaan setan yang dirajam, yang terkutuk. Nah, itulah ya arahan dari Rasulullah SAW dalam menenangkan diri ketika marah ya, yang berlebihan ya, untuk mengurangi tekanannya itu ya. Dan karena itu kemudian ya para guru, orang tua ya, para pendidik ya,
hendaknya yang mendidik anak-anak ya dengan arahan yang seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya nggak emosi. Kalau kita nggak mau anak kita bikin emosi, bikin marah, maka didiklah mereka sebagaimana yang diajarkan di dalam ajaran Islam, mendidik anak-anak kita. Dan kemudian di satu sisi juga orang tua harus menjelaskan bahwa marah itu adalah perilaku yang tidak baik. Ya. Kalau ditanya kenapa Umi Abi kok diam aja? Ada yang salah sama aku ya? Marahin aja. Kasih tahu anak. Iya, Umi Abi sedang marah sama kamu. Papa mau marah sama kamu. Tetapi ya, marah ini bukan hal yang baik. Marah itu bukan solusi dalam persoalan kita. Sehingga kemudian nanti anak-anak kita juga terbiasa ya untuk tidak marah ya sesuka hati dia ya kepada kita orang tuanya. Sehingga orang tua tahu ya momen-momen ketika anaknya memang lagi bad mood ya. Ya, kan malu juga itu kadang-kadang ada anak yang marahnya itu di depan umum ya, atau tantrum ya kalau masih kecil-kecil gitu ya, di mall. Ini harus diajarkan kepada anak kita bahwa itu bukan hal yang baik, ya, itu bukan hal yang positif, itu dilarang di dalam agama. Ya. Dalam sebuah hadis yang Rasulullah SAW mengatakan, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Rasulullah mengatakan, ala innal ghadab jamratun tatawaqqadu fi jawfi ibni Adam. Ketahuilah bahwa marah itu adalah bara api yang menyala di dalam hati anak cucu Adam ya, manusia. Alam tarau ila jumrati aini? Tidakkah kalian melihat bagaimana ya kata Rasulullah SAW matanya orang-orang yang emosi itu marah ya. Merah gitu ya. Wantifaji audaji dan kemudian otot-ototnya megang. Ya, coba lihat tuh. Orang lagi marah matanya merah, ototnya tegang, urat-urat saraf uratnya itu keras gitu ya. Kencang gitu ya. Fa idza wajada ahadukum min zalik ya, seandainya hal itu datang kepada kalian kata Rasulullah SAW ya, fa idza wajada ahadukum min zalika syai'an falardo kata Rasulullah SAW. Maka siapa di antara kalian yang sedang marah, ingatlah asal dia dari tanah dan dia akan kembali kepada tanah. Falardo lardo. Bahwa kita ini asalnya dari tanah dan akan dikembali. Ingat matilah begitu ya. Jadi kalau lagi marah ya, ingat ya kita ini dari tanah dan kita akan mati. Ya. Maka tidak perlulah kemudian kita emosi sedemikian rupa, apalagi yang kita hadapi adalah anak kita sendiri ya. Jangan sampai kemudian kita masuk penjara ya. Sekarang itu udah ada aturannya KDRT ya. Ya, kekerasan di dalam rumah tangga dan segala tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga ini bisa menjadi persoalan pidana. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan